Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua para eh, followers, nyebutnya apa ya kalau di YouTube ya, yang pokoknya semua yang nonton video ini kembali lagi di channel AHM Farisi. Hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari proyek kurikulum vitae yang dulu sudah pernah kita kerjakan part satunya sampai di sini. Kita sudah berhasil membuat eh, sebuah layout dengan menggunakan relative layout. Kemudian di dalamnya ada frame layout yang menjadi bagian dari header aplikasi kurikulum vitae ini, di mana di sana ada foto, ya, ada text view, ada image view, dan ada image view yang menjadi background di belakangnya. Kita juga kemarin menambahkan ini apa library circle image view dari Hado dan Hoff, ya, supaya kita bisa membuat image view ini menjadi circle. Dan kita juga menambahkan sebuah button di bawah untuk menghubungi kita. Jadi ketika kita klik tombol hubungi saya ini, otomatis nanti kita akan bikin gimana caranya dia akan langsung telepon. Kemarin sudah kita lakukan kompilasi ya ke emulator. Nah, ini hasilnya kemarin ya. Kita akan coba sebelum kita melanjutkan ke web view, kita akan coba terlebih dahulu tombol hubungi saya ini kita buat ketika dia diklik, dia akan langsung intent, dia akan langsung otomatis eh, menghubungi nomor yang kita akan catat di dalam kode kita ya. Baik, kita mulai saja. Kemarin button kita buat namanya button hubungi. Kalau gitu kita balik ke main activity dan di atas ada seperti biasa ketika kita menggunakan widget yang akan kita manipulasi widget-widget ini, maka kita harus deklarasikan dulu di atas. Saya pakai private karena tidak digunakan di kelas lain ya. Button yang akan kita pakai btn hubungi ya. Kemudian jangan lupa setelah kita deklarasikan di sini kita hubungkan ya, kita temukan find view by ID antara button yang ada di layout dengan variabel button hubungi yang ada di sini ya. Ini button hubungi. Oh, biasanya saya kalau membuat nama itu nggak seperti ini ya. Sorry, saya ralat pakai underscore di sini hak hubungi ya, biar terlihat mana yang layout, mana yang activity. Ya, kalau yang activity ini pakai cara penulisan camel, kalau di sini pakai underscore. Ya, nah sekarang sudah eh, kita coba buat dulu satu variabel yang untuk menyimpan nomor handphonenya. Ya, misalnya di sini saya buat string eh, string telepon. Saya buat nomor nomor handphone saya. Ya, tapi harus disamarkan dong. 0811 ya, atau 0812345678. Nah, ini adalah nomor telepon fiktif ya, 9 deh, tanggung ya, bukan nomor saya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Button hubungi kita panggil on click listenernya, button hubungi dot set on click listener ya. Lalu new view dot on click listener, enter, jepret. Nah, ini otomatis terbuat method on click-nya. Sekarang pertanyaannya apa yang akan dilakukan ketika button hubungi diklik. Nah, di sini kita letakkan codingnya ya. Yang kita inginkan ketika kita klik button hubungi, maka secara otomatis aplikasi akan langsung menghubungi nomor telepon yang sudah kita siapkan ini. Artinya kita akan melakukan intent tapi terhadap aplikasi telepon yang ada di dalam handphone kita sendiri. Ya, bagaimana caranya? Kita tinggal panggil intent. Sebenarnya tergantung style ya, bisa cara yang ini atau nanti kita coba cara yang langsung intent call gitu, sama dengan new intent. Apa yang kita lakukan, intent yang kita lakukan itu pertama intent dot action dial. Nah, dial kemana? Ya, dialnya ke
Yuri, awas, Yuri yang ini ya, yang atas, Yuri yang android.net. Ya sebenarnya tinggal geser ke bawah. Ya, yuri.parse ini sudah ada nih di sini. Yuri.parse. Jadi string telepon ini harus kita parsing terlebih dahulu ya dengan cara menambahkan sebenarnya kita bisa langsung di atas ya. Ya, di sini sajalah langsung telepon ya. Tapi di sini harus kita tambahkan string teleponnya pakai tel titik dua. Seperti itu. Ya, jadi intent yang kita lakukan itu dari action dial ke nomor telepon yang dituju. Setelah itu start activity, call. Nah, sebetulnya sampai di sini kita sudah bisa langsung tes ya. Ini kita coba compile, apakah dia akan jalan? Kita lihat sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya. Baik, teman-teman, sebenarnya ini kalau kita cari di sumber-sumber yang ada di website-website ya, banyak sekali metode yang digunakan untuk action, untuk apa namanya, intent ke aplikasi telepon ya. Apa bedanya kita lihat sebentar. Nah, ini sudah di install di emulator. Ini saya klik hubungi saya. Dia langsung ke aplikasi telepon dengan nomor yang sama ya. 081234567889 dan ini 081234567789 ya. Jadi sampai di sini intent untuk tombol hubungi sudah selesai. Ada lagi cara lain ya, tidak seperti ini. Jadi dia akan langsung melakukan proses telepon. Nah, saya pikir lebih sederhana yang ini ya. Kita masuk ke sini dulu, baru tinggal klik tombol telepon ya. Untuk yang langsung telepon gimana? Nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Baik, saya kembalikan dulu ke curriculum vitae. Ya, ini. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah membuat web view yang akan kita letakkan di tengah-tengah antara frame layout yang menjadi header dan tombol hubungi saya. Artinya kita harus balik ke layout terlebih dahulu. Ya, nah di sini kita buat sebuah web view. Nah, web view ini kita buat dia width-nya match parent dan height-nya juga match parent. Karena ini adalah relatif layout, tentu kita harus atur dong posisinya ya. Jangan lupa kasih ID. Kita kasih ID wv underscore curriculum vitae ya, CV aja ya. wv itu web view, curriculum vitae itu CV. Nah, di sini kita buat posisinya web view ini ada di bawah frame layout header. Turun dia ya, di bawahnya frame layout header dan posisinya ada di atasnya tombol above button hubungi. Ya, nah jadi kalau kita lihat di sini posisi web view ada di tengah-tengah sudah. Ya, nah web view-nya sudah kita buat. Sekarang apa yang harus dilakukan setelahnya? Teman-teman, perlu diketahui web view ini adalah widget yang digunakan untuk menampilkan halaman website. Jadi sebetulnya misalnya kita mau load halaman google.com di sini pun bisa. Tapi yang akan kita lakukan tidak demikian tentunya karena yang mau kita lakukan ini sekarang adalah menampilkan data kurikulum vitae kita di sini yang kita custom sendiri dari halaman HTML yang akan kita buat sesaat lagi ya. Jadi saya akan ajak teman-teman membuat halaman HTML sederhana ya, misalnya isinya nanti ada tempat tanggal lahir gitu ya. Kemudian ada alamat, ada nomor telepon. Ya, mungkin kita buat yang sederhana saja dulu, kedepannya bisa teman-teman kembangkan sendiri ya. Bagaimana caranya? Caranya ini saya buka notepad ya. Kita buat halaman HTML sederhana, HTML ya. Kita buat yang biasa saja dulu, yang tanpa menggunakan CSS yang ribet ya. HTML head.
Oke. Body. Badinya ini saya buat eh style sama dengan mungkin bukan margin ya, padding saja. Saya buat padding sebesar 6 density pixel. Oh, sorry. Saya bikin sebesar 16 pixel. Karena ini web ya. Saya ingatnya di Android terus. Kenapa saya kasih padding supaya nanti ada sedikit jarak dari ujung eh, web view ini menjorok ke dalam sedikit ya, sehingga dikasih padding. Setelahnya saya bikin yang simple menggunakan tabel dulu ya. Kenapa pakai tabel? Karena web itu kalau tidak dipakein tabel dia nggak rapi ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kita buat kolom pertama itu misalnya eh apa ya? Misalnya eh data tentang identitas ya. Jadi intinya di dalamnya nanti misalnya ada nomor KTP, kolom kedua itu titik dua, ribet ya. Nah, kolom ketiga ini nomor KTP-nya kita buat sembarangan saja, itu saya buat sembarangan, bukan nomor KTP saya. Ya. Kemudian ini saya copy untuk untuk baris kedua, misalnya data berikutnya adalah eh, alamat, jalan, Android Studio, nomor 361. Nah, ini versi Android Studio sekarang ya. Kemudian kita buat lagi misalnya eh golongan darah ya. Saya buat di sini AB, memang golongan darah saya AB. Kemudian misalnya di sini saya buat telepon, kalau tadi kita buat berapa? 081234567889. Ya, sementara ini saja dulu simple, tidak perlu begitu ribet dulu. Mungkin di atas kita boleh eh, tambahkan sedikit. Di sini saya kasih call span. Sorry. Data kita tebalkan dia. Data identitas. Nanti ada data pendidikan ya. Ini saya taruh di desktop saja. Kasih nama misalnya cv.html. Coba kita lihat sekarang di desktop. Nah, ini coba kita buka. Saya pakai New Microsoft Edge. Enteng ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tampilannya data identitas cukup sederhana ya. Ini kalau mungkin kita perkecil tampilannya nanti seperti ini ya. Eh Aduh, sorry salah klik. Ya, nah, jadi yang inilah yang kemudian nanti akan kita masukkan di sini ya. Kok sederhana sekali ya? Karena memang tidak kita lakukan semacam manipulasi tampilannya menggunakan CSS di dalam sini, walaupun kita juga bisa melakukan itu tetap dan kita masukkan ke sini ya. Saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan CSS, gunakan CSS yang kita buat secara internal di dalam file HTML kita saja, karena cukup rumit ketika kita menggunakan CSS yang terpisah ya. Kita akan masukkan ini di sini ya. Bolehlah kita tambahkan sedikit ya, sedikit CSS misalnya di sini di table kita kasih padding juga kali ya, biar biar enak melihatnya. Sebanyak 6 pixel saja. Kita lihat, sorry. Nah itu, tapi itu tablenya ya. Ya, kalau table kayaknya nggak perlu ya. Saya cut dulu. Saya ambil di TR-nya misalnya. Tuh, ya. Sebenarnya yang pas di TD ya, tapi
akan cukup memakan waktu, tapi ya namanya latihan, biarkan saja dulu. Biarkan sederhana dulu, ya. Misalnya di sini saya kasih juga background dengan warna, sorry, apa, pagar FF ya, hitam dong jadinya ya. Oh enggak ya, 00 ya yang hitam ya, kebalik. Oke. Kemudian kita buat teks, sorry, untuk colornya, teks colornya kita buat dia jadi putih. Nah itu ya, sepertinya paddingnya tidak main ya di sini ya. Oh sorry, bukan di sini tempatnya. Tempatnya itu, sorry. Di sini kita bisa tambahkan apa ya, lupa saya namanya. Table itu ada, oh kehapus tadi stylenya ya, mohon maaf. Tapi cukup lah ya, sepertinya cukup. Kemudian kita akan coba masukkan HTML ini ke dalam project kita. Nah, ini perlu diperhatikan. Pertanyaannya adalah HTML ini mau kita taruh di mana, ya? Tentu tempatnya itu di folder res, karena res ini adalah resource yang digunakan dalam project kita. Nah, problemnya drawable ini kan tempat kita masukkan file-file gambar, layout kita, map icon, values ini isinya ada settingan untuk warna, string, dan style yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya di mana kita letakkan file HTML yang kita buat tadi, ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan buat sebuah resource folder yang baru, klik kanan di res, lalu new, pilih Android Resource Directory, ya. Lalu kita pilih resource type-nya adalah raw. Nah, jadi kita akan membuat sebuah folder baru yang namanya raw. Di dalam raw inilah kita akan simpan file HTML kita. Coba di sini cv.html saya copy, lalu buka kurikulum vitae, dan di sini saya klik kanan paste. Lalu oke. Ini tidak perlu dibuka. Kalaupun mau buka boleh sih, biar lihat ya. Oke, nah ini tampilannya yang ada di Android Studio, tampilan HTML di dalam Android Studio. Jadi cv.html sudah masuk ke sini, ya. Tinggal bagaimana kita menempatkan cv.html ke dalam web view kita. Kita akan balik lagi ke main activity.java. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus deklarasikan dulu penggunaan web view yang kita lakukan. Kita kasih nama wv-cv. Dan seperti biasa, di sini juga kita lakukan find view r.id.wv-cv. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk memanggil? Nah, pertama kita harus siapkan dulu sebuah string, mungkin namanya apa ya, URL file. Jadi kita itu akan membuat URL, ya, alamat di mana cv.html ini disimpan di dalam Android kita, ya. Nah, cukup unik caranya, agak berbeda dengan pemrograman lain pada umumnya, ya. Caranya itu begini, file /// Android underscore res. Sampai di sini, ini adalah cara untuk mengakses directory res yang ini, resource. Dan kita akan masuk ke raw. Jadi tinggal tambahin /raw, ya. Lalu tambahin satu lagi slash nama filenya cv.html. Ya. Setelahnya kita tinggal panggil wv-cv, dot load URL file kita.
Nah, sampai di sini kita akan tes apakah udah jalan atau belum. Ya, harusnya sih belum. Kenapa? Karena ada permission yang belum kita setting, tapi tidak tahu, kita lihat dulu ya, teman-teman. Oke, kurikulum vitae has been updated. Oh, udah tampil ya. Nah, ini dia. Ini tampilannya. Oh, bagaimana caranya supaya data identitas ini eh, full sampai ke kanan ya. Misalnya CVHTML kita buka, ya kita tinggal edit-edit saja di sini ya. Misalnya tabelnya kita buat width-nya style sama dengan width-nya kita buat 100% ya. Atau justru di body-nya yang kita buat seperti itu ya. Silahkan saja kita coba. Ya, artinya ini kita tinggal memainkan CSS-nya. Pada intinya eh oke, sampai ujung ya. Pada intinya eh file HTML kita bisa kita load di dalam Android Studio dengan menggunakan web view. Nah, sampai di sini teman-teman eh selesai sudah tutorial kali ini ya. Bagaimana cara supaya kita bisa menampilkan halaman HTML internal kita di dalam Android. Nah, caranya sudah kita lakukan bersama barusan. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Tutorial mengenai penggunaan frame layout dan web view kita anggap selesai, dan nanti kita akan kembangkan dalam bentuk project-project lainnya ya. Sampai ketemu dalam video-video lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kunjungi terus channel AHM Farisi. Dan jangan lupa juga kunjungi ahmfarisi.com. Terima kasih teman-teman semua. Stay safe dan sehat selalu. Tetap menjaga social distance untuk mencegah mewabahnya virus corona yang sekarang sedang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, kesehatan, dan tidak ada kata tidak belajar ya, walaupun work from home, learn from home, kita tetap belajar terus ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi karena ini saya buatnya pagi. Stay safe selalu dan salam olahraga.